Udah gue start. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi kepada kita sendiri ya, kita bertiga nih untuk membahas soal agama ya. Lagi-lagi soal agama. Emang nggak ada habis-habisnya ya soal agama itu ya. Nah, jadi tema untuk di malam hari ini itu untuk mengingatkan kematian, kehidupan setelah kematian itu dalam Islam. Jadi setelah kematian itu ada kematian lagi nih kan. Dalam Islam tuh gimana gitu kan. Nah, ya kehidupan setelah kematian gitu. Nah, ya. Jadi oke, kita masuk langsung aja ke materinya ya kan. Banyak orang yang ngomong kayak membahas kematian itu menyeramkan ya kan. Bayangan orang ini menyeramkan ya kan. Padahal dalam Islam kematian itu mengingatkan tentang membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, agar di dalam kematian itu kita bahagia ya kan, nggak ada menakutkan ya kan. Nah, menurut abang sendiri gimana sih kematian itu? Silakan dijelaskan pada penonton pemirsa. Bingung kan? Bingung kan? Mungkin Nah, itu dia. mungkin kalau dari saya ya, kematian itu misteri ya, tapi pasti gitu. Cuman kewajiban kita ya harus ada persiapan, bekal gitu kan, mengumpulkan amal ibadah. Itu sih paling intinya kita berbuat baik sama orang. Itu pendapat Putra ya. Iya. Berarti kematian itu sebenarnya tidak menyeramkan ya. Gimana pendapat Mas Anas? Jadi kematian bukan untuk membuat kita takut ya, tapi agar kita lebih mempersiapkan bekal menuju kehidupan yang sebenarnya, yaitu akhirat. Oh gitu. Jadi kesimpulannya justru kita tahu kematian itu bukan untuk menakut-nakuti, tapi justru untuk membuat kita jauh lebih baik gitu. Lebih bersemangat lagi untuk beribadah. Itu dia. Lebih mengingat lagi sama ciptaan kita. Itu Lebih dia. wah harus ini nih. Karena kan kematian tuh nggak harus tua, muda juga Pasti ya. mati Nggak ada mati yang tahu gitu ya. kan. Mau yang sehat mati, Hmm. mau sakit mati. Nah, gitu. Itu jadi dari Mas Putra ya. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua ya. Banyak nih pertanyaan nih. Emang ada ya kehidupan setelah kematian? Atau pertanyaannya adalah apa sih yang terjadi setelah kematian? Siapa yang mau jawab? Oke, boleh. Setelah kematian itu ada namanya alam barzah. Ya kan? Nah, di alam barzah itu kita dibangkitkan. Ini udah kiamat nih, semua nih kiamat. Semua manusia dibangkitkan. Nah, itu di padang mahsyar. Itu kita dipertanggungjawabkan semua amal ibadah terus kelakuan kita di dunia. Itu. Kalau amal ibadahnya mungkin setahu saya sejauh itu segitu dulu mungkin. Mungkin dari Anas ada tambahan. Dari Anas. Mas Anas ada? Tentunya di alam kubur nantinya akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir mengenai keimanan seseorang ya. Selain itu seseorang akan mulai merasakan nikmat ataupun siksa kubur sesuai amal yang dilakukan di dunianya. Oh, jadi malaikat itu pasti bertanya apa yang udah terjadi di dunia gitu, yang kita alamin gitu, Sesuai perilaku. sesuai perilaku. Oh, gitu. Jadi yang dimaksud Anas itu pas kita di alam kubur itu kita ditanyain malaikat munkar nakir. Itu. Tapi pertanyaannya, kita bisa nggak sih ngehafalin dari sekarang nih buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan malaikat nanti? Bisa nggak sih? Kan kalau itu kan semua itu ya kayak tangan kaki nggak bisa kita gerakin, jadi bisa berbicara sendiri sesuai perilaku kita. Jadi nggak bisa kita persiapkan dari sekarang tuh nggak bisa berbohong juga, bakal berbicara semua anggota tubuh kita gitu. Tangan kita kayak dulu buat ini buat apa gitu kan, bakal bicara gitu. Matanya buat mana, mulutnya semua. Itu baik lagi ke amal ibadah kita di saat dunia.
Oh, jadi gitu. Oke, terima kasih untuk jawabannya di pertanyaan kedua itu ya. Sekarang lanjut ke pertanyaan ketiga nih. Oke. Ini tanggapan aja ya, tanggapan aja. Di hari kebangkitan dan hari hisab itu datang hari kebangkitan yaitu atau yaumul ba'as. Ya kan? Itu maksudnya gimana sih yaumul ba'as? Atau hari kebangkitan itu? Kan tadi kita cuma ngebahas setelah kematian kan kita dikubur kan ditanya-tanya tuh oleh malaikat ya kan. Nah nanti katanya kita dihidupin lagi kan, bisa dijelaskan gak sih apa aja sih gitu yang bakal terjadi di alam sana gitu? Itu yang tadi saya bilang, apa namanya itu, pas sangkakala ditiup kan itu kiamat. Nah semua yang yang di dalam kubur kan bangkit. Nah dikumpulkan di padang mahsyar. Itu Kumpulin ke padang mahsyar. iya. Terus Setelah itu semua amal manusia akan dihitung pada yaumul hisab, dikumpulkan di padang mahsyar. Tidak ada satupun perbuatan yang luput dari perhitungan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Oh berarti semua langsung dihitung tuh amal ibadahnya. Iya. Gak bakal ada kesalahan dari itu, dari salah hitungan misalkan. Iya kan? Keadilan Allah itu bakal detail daripada keadilan di sini. Oh iya. Wah. Jadi kalian harus berhati-hati ya. Harus bersiap-siap. Jangan korupsi ya. Benar. Oke, lanjut lagi. Terus katanya ada surga dan neraka. Katanya surga itu untuk yang amalnya baik ya. Lebih berat amal Lebih berat baiknya daripada amal buruk. neraka justru kebalikannya. Terus dari ngukurnya dari mana? Amal kebaikan itu maksudnya gimana? Jadi di akhirat nanti ada namanya yaumul mizan. Jadi setiap orang itu ditimbang amal kebaikan dan keburukannya. Barang siapa yang berat di amal baik otomatis masuk surga. Berat di amal buruknya ya otomatis bakal masuk neraka. Dan setelah itu manusia harus melewati syirat, yaitu jembatan yang terbentang di atas neraka. Orang yang beriman dan memiliki amal baik akan memudahkan untuk melewatinya. Tapi kan katanya ada yang namanya apa tadi yaumul mizan ya? Yaumul mizan ya? Itu kan dihisab kan antara baik dan buruknya tuh beratan mana kan? Terus kenapa masih ada siratal mustaqim? Kan itu udah kelihatan, udah ditentukan mana yang baik mana yang buruk. Kenapa harus ditentukan lagi? Kan udah pas gitu. Jadi apa ya? Ya itu jembatan di bawah jembatan neraka. Nah, secepat atau selambat kita itu tergantung dari amal baik kita. Amal baik kita bagus, ya bakal kayak kilat gitu kan. Itu kalau amalnya setengah-setengah mungkin atau gimana dia bakal merangkak atau gimana sesuai amal ibadah dia. Oh gitu. Jadi kalau semisal amal kita di yaumul mizan tuh amalnya lebih baik, lebih besar gitu. Amal ibadahnya lebih besar. Terus pas ngelewatin siratal mustaqim, kita nyemplung gitu. Bisa nggak? Nyemplung. Iya, jadi kayak kan siratal mustaqim kan itu kan kita ngelewatin jembatan kan, katanya amal buruk tuh pasti jatuh kan. Iya. Tapi kita kalau semisal ini mah misalkan aja. Udah di yaumul mizan tuh amal ibadah kita tuh udah lebih berat lah. Lebih berat otomatis kan dijamin kan. Tapi pas kita ngelewatin siratal mustaqim jatuh. Bisa nggak? Harus sih enggak, bakal otomatis lewat. Karena kan balik lagi ke amal ibadahnya itu sendiri. Gitu. Mungkin ada kesalahan dari orang lain yang belum dimaafkan mungkin. Iya, mungkin ada utang yang belum dibayar atau gimana kan. Terpleset. Kalau benar-benar dia nggak ada hutang atau apa ya, saya otomatis bisa langsung ya. Itu. Oke, terjawab ya semua pertanyaannya. Jadi mungkin segitu saja. Hostnya ada tambahan apa? Kayak hadis atau penutup apa gitu. Oh, menjelaskan tentang apa sih kematian itu gimana? Kematian
hadisnya kali. Harusnya ada sih hadisnya. Dari Qurannya juga ada kok. Apa tuh? Dari surat Yasin juga ada. Quran surat Yasin dari di ayat 78 dan 79 itu menjelaskan. Bunyinya? Ingat. Aduh, lupa lagi saya tuh. Coba kita cari ya. Kita cari. Kita lupa nih. Ada kok kalau nggak salah dari di ayat Yasin, Quran surat Yasin ayat 78 sama 79. Ada hadisnya kan? Terus sama di Quran surat Al-Baqarah ayat 28. Ya, Yasin ayat 79. 78 sama 79. 79 doang. 78 dan 79, iya. Itu menjelaskan soal bahwa setelah kematian itu pasti ada kehidupan. Ada gak? Coba saya lihat. Oh, ada ya. Wa darabalana masalah wa nasiya khalqah. Qala may yusri idhaman wa hiya rahim. Oh, ini. Ini ayat 79. Ini bahasa Inggris lagi artinya ini. Inggris. Apa ini artinya? Gak bisa di ini ya? Di apa namanya? Ditranslate gitu. Translate. Oh, ini artinya. Dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal penciptanya. Dia berkata, siapakah yang bisa menghidupkan tulang belulang setelah hancur dulu? Oh. Itu ayat 78. Terus di Quran surat Yasin ayat 79 bunyinya kul yuhyiha lazi ansyaha awwala marrah wa huwa bikulli khalqil azim. Itu artinya katakanlah Nabi Muhammad yang akan menghidupkannya adalah zat yang menciptakannya pertama kali. Dia maha mengetahui setiap makhluk. Gitu. Pada intinya ya kembali lagi ke pembahasan awal. Jadi sebenarnya bisa nih setelah ada kematian pasti ada kehidupan. Itu udah pasti berarti. Karena Quran itu udah kalau kata kita mah terverifikasi kebenarannya ya. Pedoman kita kan Al-Quran. Iya, karena pedoman kita juga Al-Quran. Benar dari Al-Quran ya semua bakal terjadi. Jadi pembahasan kita memang seharusnya ada. Seharusnya semua ada di Al-Quran. Oke, sekian dari kelompok kita. Saya Adrian. Saya Anas Malik. Saya Abdurrahman Putra. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video edukasi kita. Mungkin nggak banyak dan tapi ya cukup memberikan edukasi atau pengetahuan. Yang penting kita ingat kematian aja. Kita bakal mati kok. Siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan di otak kalian yang belum terjawab, kita akan menjawabnya di sini. Silakan ketik di kolom komentar. Itu dia. Subscribe ya. Oke, segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 13 menit.